Ramadan Mubarak. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fathah TV, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris yang insyaAllah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, LC MPD, yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita melalui studio Fathah TV Jakarta. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar? Alhamdulillah sehat Ustaz ya. InsyaAllah kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nanti ya Ustaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fathah TV tentang ilmu waris ini Ustaz. Marhaba. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fathah TV memungkinkan untuk para pemirsa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, hafizahullah ta'ala, tentunya sesuai, kami harapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu pertanyaan tentang fikih praktis ilmu waris. Bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan tentang atau ingin menanyakan tentang fikih praktis ilmu waris, bisa menghubungi nomor layanan kami atau menggunakan layanan interaktif kami. Bisa menghubungi nomor WhatsApp call layanan interaktif Fatwa TV di 0821 7000 6087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa Fathah TV yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, bisa menghubungi nomor WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Kami hanya menerima WhatsApp call, tidak menerima WhatsApp chat. Jadi bagi para pemirsa, jangan mengirimkan melalui WhatsApp chat, tapi langsung menelpon. Ya, terima kasih. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fathah TV yang ikut menyimak program live interaktif ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Kemudian kami ingin mengajak para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Tapi mungkin Ustaz kita akan memulai program live interaktif kita Ustaz. Ya, dan kami akan membuka layanan telepon. Kami persilahkan kepada para pemirsa untuk bisa menggunakan layanan telepon. Dan mungkin sembari menunggu para pemirsa menelpon layanan interaktif kita Ustaz, nomor layanan interaktif kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pertanyaan pertama Ustaz dari Hengki Tulus Ujianto di Banten, Kota Tangerang Selatan. Beliau bertanya, Bismillah, pada pembagian warisan, apakah anak yang pernah dibantu orang tua untuk membayar piutang dengan menjual rumah orang tua masih berhak mendapat hak waris Ustaz? Karena saudara yang lain menganggap sudah tidak punya hak lagi. Mohon arahannya terkait masalah ini. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Hengki ya, di mana? Tangerang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya.
kasus yang disampaikan Saudara Hengki ini sebetulnya kasus yang sangat banyak di masyarakat. Ya, bukan banyak, tapi sangat banyak di masyarakat kita. Di mana salah seorang ayah mungkin pernah bayarin utang anaknya. Ya, karena terlilit utang anaknya dengan menjual salah satu hartanya, mobilnya atau tanahnya. Atau anaknya menikah. Ya, lalu sang ayah menjual tanahnya atau mobilnya untuk itu. Nah, ketika sang ayah sudah wafat, banyak dari mereka mengatakan, oh dia kan sudah dapat, kita kan belum dapat. Ya. Ayah belum sempat bayarin utang kita, jadi dia sudah nggak dapat warisan. Ya, barakallahu fikum. Tentu ini jawaban seperti ini, jawaban yang dibangun di atas prinsip apa ya, kalau orang umum bilang jealous ya. Cemburuan saja. Kecemburuan saja. Jadi yang bersangkutan tetap mendapatkan hak warisnya. Ya, dia tetap mendapatkan hak waris. Kenapa? Karena dia anaknya yang sah. Adapun yang diberikan oleh sang ayah saat itu adalah kondisi yang bersifat emergen. Ya, itu para ulama tidak mengkategorikan itu sebagai hadiah, hibah, tidak. Tapi itu dikategorikan sebagai kondisi apa? Emergen, darurat, di mana anaknya terlilit utang. Yang kedua, kondisi yang bukan emergen juga, memang itu kebutuhan. Yaitu kewajiban ayah untuk memenuhi seperti anaknya menikah. Jadi ini tidak bisa dikatakan oh itu kamu kan sudah dapat warisan dulu. Tidak bisa. Itu kondisi emergen yang menuntut seorang ayah untuk menyelamatkan anak dari lilitan utang. Jadi ketika sang ayah wafat, dia tetap mendapatkan hak warisnya. Dan itu tidak dikategorikan sebagai pemberlakuan khusus dan istimewa. Tidak. Kecuali ya, seorang ayah memberikan hibah. Ya, seorang ayah memberikan hibah. Nih, kamu saya kasih. Mama anaknya sudah menikah. Udah nih kamu, daripada kamu ngontrak, nih kamu beli rumah aja sono. Nih, ayah bantuin. Iya ya, uang saya kurang. Lalu dibantulah sama ayah, dikasih duit. Nah, ini hibah sifatnya. Tanpa melibatkan anak yang lain. Maka hibah ini bisa dikatakan gugur. Dan hibah ini dikategorikan nanti jadi warisan. Dihitung jadi warisan. Bukan bermakna, oh kamu sudah pernah dapat, berarti kamu gak dapat warisan. Salah juga. Nggak boleh juga. Memang itu hibah, bukan darurat, ya bukan hibah. Tapi uang yang diberikan itu hitung waris, dihitung sebagai harta warisan. Nah ini juga banyak kasus terjadi. Akhirnya dia, udah kamu pernah dikasih uang sama ayah. Nah, ini nggak benar juga. Dia tetap mendapatkan warisan. Tetap rawar, tapi status uang yang dikasih itu sebagai apa? Kalau itu hibah, hadiah dari ayah, bukan kondisi emergen ya. Itu maka dikategorikan hibah yang dihitung waris. Kenapa? Karena tidak melibatkan semua anaknya. Ya, wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah di Jawa Timur, kota Surabaya. Beliau bertanya tentang ilmu waris Ustaz. Izin bertanya, saya mau bertanya, saya seorang laki-laki. Ayah saya telah meninggal dan memiliki 4 saudari perempuan. 1 perempuan sudah meninggal, 1 perempuan hidup dan menikah, dan 2 perempuan hidup dan tidak menikah dan tidak memiliki anak. Yang ingin saya tanyakan adalah, apabila 2 orang saudari perempuan yang tidak menikah tadi meninggal, hartanya jatuh ke siapa dan bagaimana pembagiannya, Ustaz?
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang dari Surabaya tadi. Barakallahu fiik. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Kenapa? Karena data yang Anda sampaikan tidak lengkap. Ya, harusnya ayah saya meninggal tahun sekian. Lalu ketika meninggal ayah saya punya istri. Anak kandungnya sekian, saudaranya sekian. Anda tidak menyebutkan anaknya, padahal si penanya ini anak. Ayah saya, berarti kan dia punya anak. Anda tidak menjelaskan anaknya, kemudian saudara perempuannya juga tidak disebutkan wafatnya tahun berapa masing-masing, kapannya, sehingga saya tidak bisa menjawab apapun atas pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab kalau dalam waris. Ya. Silakan Anda mengirim kembali pertanyaannya dengan detailnya ya. Barakallahu fiik. Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Aisyah di Aceh, Kota Banda Aceh. Ustaz. Iya. Ya, pertanyaannya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan perihal warisan Ustaz. Ibu saya memiliki sebuah rumah. Kemudian orang tua saya membongkar dan membangun rumah lain yang lebih besar. Setelah beberapa lama, kemudian mereka menjual rumah tersebut dan membeli rumah lain yang lebih besar lagi dengan tambahan biaya dari ayah kami. Tak lama, ayah saya meninggal, kemudian... Coba diulangi pertanyaan. Ibu saya memiliki sebuah rumah. Okay. Kemudian orang tua saya membongkar dan membangun rumah lain yang lebih besar. Mana ya? Terus ibu saya, terus orang tua saya. Ajib. Terus ya. Kemudian setelah beberapa waktu mereka menjual rumah tersebut dan membeli rumah lain yang lebih besar dengan tambahan biaya dari ayah kami. Tak lama ayah saya meninggal, kemudian disusul oleh ibu saya. Meninggalkan ahli waris anak 4 orang, laki-laki 1 dan perempuan 1, kakek dari ibu. Kemudian apakah harta tersebut dibagi 2 dulu baru dikeluarkan bagian kakek? Saya nggak paham alur pertanyaannya. Ibu saya punya rumah, ibu saya, kemudian orang tua saya mau direnovasi sama orang tua saya. Maksudnya siapa? Apa keduanya Ustaz mungkin? Saya nggak berani spekulasi, bahaya spekulasi. Ya mohon dipertajam lagi pertanyaannya. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Kita akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, dari yang masuk ke dewan redaksi kita. Karena sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ternyata sudah ada telepon masuk. Ustaz. Kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ya. Ada Sukidi di Magetan. Ya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Silakan Pak Sukidi. Iya, silakan. Ya, ini ada seorang nenek sudah meninggal lama. Ya, terus meninggalkan putri 2 orang. Ya, terus putri Pak ya, putri bukan putra. Putri 2 orang. Anak perempuan ya, 2 anak perempuan. Terus anak perempuan. Ya, terus dua-duanya sudah meninggal juga. Oke. Yang meninggal duluan siapa, Pak? Terus ini satu punya anak 3, perempuan semua. Iya. Halo, Pak Sukidi dengar suara saya tidak?
Pak Perempuan Sukidi, juga punya anak 2 laki semua. Pak Sukidi dengar suara saya nggak? Kayaknya nggak kedengaran. Halo Pak Sukidi, dengar suara saya nggak Pak? Dengar, Ustaz. Dengar Pak Sukidi. Dengar, Ustaz. Dengar. Oke, lanjutin Pak. Neneknya wafatnya kapan Pak? Dengar. Ya, sekarang neneknya wafat ini kapan? Tahun berapa? Sudah 5 tahun yang lalu, Ustaz, kurang lebih. 5 tahun yang lalu, sekarang 2024 Kurang berarti lebih 5 tahun yang lalu. 2019 berarti. 2019 ya. Oke, terus anaknya wafatnya kapan Pak? Ya, kurang lebihnya, Ustaz. Anaknya wafat kapan? Ya, Pak Sugidi. anaknya Heeh. yang nomor 2 itu wafat 2003. Oh, 2003. Oke. Yang nomor 1? Terus yang pertama yang wafatnya baru kemarin Februari 2024. Oh, 2004. Oke. Terus anak yang lain ada nggak? Punya anak laki nggak? Nenek ini punya anak laki nggak, Pak? Nggak ada, Ustaz. Anaknya cuma 2 doang. Nggak ada. Cuma 2 itu perempuan semua, Ustaz. Oke. Si nenek punya saudara nggak, Pak? 2 itu perempuan semua gitu. Punya saudara kandung nggak nenek ini? Saudara sudah meninggal lama juga. Jadi si nenek ini meninggal terakhir gitu. Saudaranya sudah meninggal juga, Ustaz. Berarti nenek terakhir meninggalnya. Ya, betul. Oke, si nenek pernah punya suami nggak? Ada suaminya? Pernah. Oke, suaminya wafatnya kapan, Pak? Wafatnya kurang lebih tahun 2020. Oh, berarti duluan si istri ya? Halo. Ya, Jadi istri dulu, baru suaminya, si kakek, ya. ya, Ya. betul. Terus si nenek pernah punya saudara kandung laki nggak, Pak? Dulu ada saudara kandung lakinya nggak, Pak Sugidi? Sudah meninggal duluan, Ustaz, daripada nenek itu. Oke. Saudara kandung laki meninggal duluan. Saudara kandung lakinya ini punya anak nggak, Pak? Punya nggak ponakan laki-laki dari saudara kandung ada. laki? Tidak punya. Nggak punya ponakan laki-laki. Punya 1. Hati-hati loh Pak. Ini tergantung Bapak yang jawab ini. Berarti Punya 1, Ustaz. ponakan laki-laki. Iya, ponakan laki Ya, dari saudara nenek yang laki. Iya Pak. ya. Ya oke. Terus bagaimana cara ngitungnya gitu kan? Pertanyaannya Pak. Ya, betul, Ustaz. Iya, makasih Pak Sugidi. Syukran jazakumullah khairan Pak Sugidi. Allah Ustaz untuk jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, mohon maaf mungkin koneksi atau apa ya, lamban ya. Jadi ada seorang ibu wafat ya, yang disebut oleh penanya dengan nama nenek ini. Wafat 2019. Si ibu ini punya suami wafat 2020. Punya 2 anak perempuan. Wafat 2023, yang satu wafat 2024 baru.
dan punya satu ponakan laki dari saudara kandung laki. Ya. Nah ini ngitungnya gimana? Pertama, anak perempuan ini yang kedua, ya, anak perempuan yang kedua ini tidak dapat warisan dia. Ya, yang ini yang kedua yang wafat tahun 2003 ini nggak dapat warisan. Kenapa? Karena dia wafat lebih dulu daripada ibunya. Ya. Adapun anak-anak dia itu juga bukan ahli waris dia. Ini anak-anaknya dia, ya anak-anaknya ini bukan ahli waris. Ya bukan ahli waris. Artinya cucu, jatuhnya ini kan cucu. Nah cucu ini tidak dapat warisan. Jadi ahli warisnya siapa? Ahli warisnya satu anak perempuan, ya, satu anak perempuan, kemudian suaminya, kemudian ponakan laki-laki dari saudara kandung laki, ya, jadi ponakan laki dari saudara kandung laki. Jadi ahli warisnya si nenek ini adalah, jadi ahli waris suami, satu anak perempuan, kemudian satu ponakan laki. Ponakan laki dari saudara kandung laki. Nah ini ahli warisnya. Cara perhitungannya, si suami mendapatkan 1/4 karena punya anak. Ya, kemudian satu anak perempuan dapat 1/2. Ya, dia dapat 1/2. Ya, sebentar ini 4-nya jadi jelek. Nah, ya. Nah, sisa diambil sama ponakan laki ini. Ya Pak ya. Ini Pak Sukidi. Ya. Jadi sisanya diambil oleh, ya. Kalau mau hitung matematis 4 sama 2 berarti berapa? 4. Ini 1, ini 2, berarti sisanya 1. Ya. Jadi kalau dihitung pakai duit, umpama duitnya 1 miliar, 1 M. Ya, 1/4 dari 1 miliar. Berarti berapa? 250 juta. Setengah dari 1 miliar. Berarti berapa? 500 juta. Sisanya berapa? 200. Sisanya 250 juta. Buat siapa? Buat ponakan. Ya. Nah ini cara perhitungannya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Pak Sukidi dari Magetan yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Ibrahim di Sumatera Barat, Kota Padang. Ya. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah saya meninggal sudah 9 tahun yang lalu, meninggalkan 1 istri, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Gimana istri? 1 anak laki? 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Oke. Yang bertanya ini adalah anak perempuan ya, Ustaz. Oke. Terus? Ayah saya meninggalkan rumah yang saat ini ditempati oleh ibu saya, dan saya beserta suami dan anak-anak. Okay. Ayah saya juga memiliki uang pensiunan dan sudah beralih ke ibu saya karena ibu dapat pensiunan janda.
Selama beberapa tahun, uang pensiun ini dipakai oleh adik saya sampai dia menikah. Ini bagaimana hukum harta warisannya, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sepertinya penanya ini nanya tentang uang pensiun ya, seperti yang ditanya. Uang pensiun, jika uang pensiun ini adalah santunan dari pemerintah, ya karena saya tidak tahu persis ya. Kalau uang pensiun ini santunan pemerintah, maka itu bukan warisan. Tapi kalau pensiun ini adalah kumpulan dari gaji ayah Anda, dan ini yang saya tahu sepertinya. Jadi kumpulan dari gaji ayah Anda selama kerja sekian puluh tahun, ya, dikumpulin oleh lembaga yang mengelola itu, kemudian dikembangkan dan sebagainya. Maka ini adalah uang warisan. Ya, jadi kalau uang pensiun itu adalah potongan dari gaji suami Anda, maka itu waris. Jika uang pensiun ini waris, maka harus dibagi kepada para ahli waris. Ya, harus dibagi kepada para ahli warisnya. Nah, sekarang ini udah terjadi masalahnya. Terjadi bahwa uang pensiun ini dipakai oleh adik Anda. Maka saran saya, tidak perlulah Anda mempermasalahkan itu. Sudahlah, Anda ikhlaskan saja buat saudara Anda. Atau juga buat kehidupan dia. Ya, Anda ikhlaskan, Anda relakan, Anda hadiahkan buat mereka. Itu akan menjadi amal soleh yang berarti buat Anda. Berikutnya, maka uang pensiun yang memang itu jika itu memang dari gaji ayah Anda yang dipotong, maka itu akan menjadi warisan dan kedepannya dibagi sesuai dengan ketentuan dan perhitungan dalam ilmu waris. Nah, seperti apa perhitungan waris pensiun dan rumah yang ditempati ini masih ditempati itu. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwa ayahnya ini yang wafat ini, ya ayahnya yang wafat ini, memiliki rumah. Dan yang lainnya ahli warisnya, istrinya, kemudian ada 1 anak laki, 2 anak perempuan. Maka istrinya ini dapat 1/8, kemudian ini semua ini adalah sisanya. Ya, di 1/8 ini. Sisanya dibagi laki 2, jadi dibagi berapa? Dibagi 4, karena laki dapat 2 bagian. Jadi kalau umpama hartanya 1 miliar, 1/8-nya berarti 125 juta. Sisanya berapa? 875 dibagi 4. Nanti anak lakinya dapat 2 bagian. Perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas jawabannya. Ucapkan jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya yang masuk, Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi. Pertanyaan dari Ariana P di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Ustaz. Oke. Izin bertanya, Ustaz. Seorang istri melakukan khulu dengan alasan berbohong. Saksi-saksinya pun disetel sesuai keinginannya. Dan ia membawa harta sebanyak-banyaknya. Putusan cerai sudah terbit dari pengadilan agama. Hingga saat ini belum ada penyelesaian harta gono gini. Dan agak sulit diselesaikan karena niat kurang baik dari pihak istri. Bagaimanakah status harta gono gini tersebut? Dari perkawinan tersebut, saya mendapatkan seorang anak laki-laki, sedangkan dari perkawinan saya yang sebelumnya mendapatkan, saya mempunyai 1 anak perempuan. Syukran jazakumullahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bapak penanya yang di Ciamis, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, hidayah menuju kebenaran, memahami kebenaran, dan menjalankan kebenaran itu. Pemirsa Fatwa TV dan penanya semua, rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam Islam,
dalam syariat Islam tidak ada yang namanya harta gonogini. Ya, di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya harta gonogini, yaitu harta suami atau istri yang diperoleh setelah masa perkawinan. Ya. Kemudian setelah itu wafat. Maka harta yang diperoleh setelah masa perkawinan ini dibagi dua dulu. Kalau yang wafat suami ya dibagi ke istrinya 50%. Kalau harta milik istri dan istrinya wafat dibagi ke suami 50%. Ini kalau gonogini dalam konteks waris. Nah, yang Anda tanyakan ini gonogini bukan waris. Ini tidak ada yang wafat. Ini cuma pengajuan gugatan cerai karena faktor-faktor X yang saya tidak berhak untuk masuk ke ranah situ, gitu loh. Ya kan? Tidak ada yang wafat di sini. Hanya faktor perceraian, kemudian terjadilah yang disebut dengan harta gonogini. Tentu di dalam Islam ini tidak ada ketentuan syariat di dalam gonogini ini. Ya, dalam warisan tidak ada namanya gonogini di dalam syariat Islam. Yang ada hanyalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, pembagian waris yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam masalah perceraian juga sama, tidak ada yang namanya cerai harus bagi dua dengan harta gonogini. Tidak ada itu di dalam syariat Islam. Yang ada, jika seorang suami mentalak istrinya, maka dia memberikan sejumlah harta yang namanya mut'ah. Berapa nilainya? Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang suami. Tapi kalau gonogini ya tidak ada. Kemudian yang ketiga, di sini yang diajukan adalah khulu, perempuan yang mengajukan khulu. Harusnya nih perempuan yang ngasih duit kepada suaminya, karena jatuhnya apa? Khulu dia, ya dia memberikan sejumlah uang kepada suaminya. Ya ini yang saya tahu dalam syariat Islam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya dari Ummu Ciko di Banten, Kabupaten Tangerang. Beliau bertanya, Ustaz, ada seorang bapak bernama Pak Ahmad yang meninggal tahun 1993. Sebentar, Pak Ahmad. Nah, Ustaz. Wafat berapa? Tahun 1993, Ustaz. Waduh. Mewariskan sebidang tanah, di atasnya ada bangunan rumah. Pak Ahmad mempunyai 4 orang anak, yaitu anak pertama Aris meninggal tahun 2021, anak kedua bernama Putri. Bentar, Aris wafat tahun 2021. Okay. Kemudian anak kedua bernama Putri, anak ketiga bernama Abi, dan anak keempat bernama Umi. Kedua orang tua Pak Ahmad sudah tidak ada. Saat ini rumah tersebut ditempati oleh istri Pak Ahmad bernama Bu Setri. Dan salah satu anak perempuan Pak Ahmad yang kedua yang bernama Putri. Beserta keluarga dan anak-anaknya. Keluarga dan anak-anaknya Putri. Setelah Pak Ahmad meninggal, harta warisan belum dibagikan ke ahli waris sampai saat ini. Ibu Setri berpesan kepada anak-anaknya, apabila nanti Bu Setri meninggal, maka tanah dan bangunan rumah akan diberikan kepada anak kedua, yaitu Putri. Dengan pertimbangan, Putri belum mempunyai rumah dan Putri yang mengurus Bu Setri sampai sekarang. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, apakah pesan Bu Setri wajib dilaksanakan oleh anak-anaknya? Kemudian yang kedua, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa pembagian jatah masing-masing ahli waris? Dan pertanyaan yang ketiga, agar ibu mendapat penjelasan pembagian warisan sesuai syariat, sebaiknya siapa yang harus kami hubungi, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Syukran, jazakumullah khairan. Masya Allah, Allah ibarik fiik.
Ya, terima kasih kepada penanya yang menyampaikan pertanyaannya cukup mendetail dan keinginan untuk memahami hukum sesuai dengan syariat Islam. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi kasusnya seorang suami, Pak Ahmad, wafat 93. Kemudian istrinya masih ada ini, istrinya ini. Ya, istri masih hidup. Nah, sampai sekarang, dari tahun 93 sampai sekarang ya, ini belum dibagi warisannya. Lalu sang istri ini, yang istri ini bikin wasiat bahwa rumahnya nanti diberikan kepada si putri. Ya, maka wasiat ini wasiat ini, ya wasiat dari istri ini, wasiat ini jatuhnya apa? Tidak berlaku. Ya, wasiatnya nggak berlaku. Nggak laku wasiatnya. Mohon maaf bahasa saya tajam ya. Kenapa kok tidak berlaku? Karena rumah ini bukan milik Ibu Sri. Jadi wasiatnya karena rumah bukan milik siapa? Bukan milik istri. Ya. Jadi rumahnya bukan milik istri. Kok istri ngasih ke putrinya, ngasih ke putri, padahal rumah bukan milik dia. Jadi kan lucu jamaah. Ya, nggak punya tapi memberikan barang yang bukan milik dia. Oke, berarti jatuhnya apa? Berarti rumah ini adalah warisan. Warisan siapa? Warisan ahli waris semuanya. Warisan untuk semua. Ya, untuk semua. Bagaimana perhitungannya? Istri mendapatkan 1/8, sisanya diberikan kepada semua anaknya. Termasuk yang wafat. Karena dia wafatnya 2001 baru. Ya, sisanya. Andai rumah ini laku dijual. Ya. Rumah ini dijual, lakunya itu tadi ngitung 1M aja biar gampang. Umpamanya ini, maka Ibu Sri dapat 125 juta, sisanya 875 juta. Buat siapa? Buat anak-anaknya dibagi. Aris laki-laki 2 bagian, Putri cewek 1 bagian, Adi laki-laki 2 bagian, Umi perempuan 1 bagian. Berarti ada berapa? 4, 5, 6. Berarti sisanya dibagi 6. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Saya ada hamba Allah di Jawa Barat. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Persilahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin bertanya Ustaz, tapi bukan bab warisan ini Ustaz. Waduh. Ini rubrik warisan Pak. Oh iya. Urusan duit Pak. Iya betul, tapi tentang bab tentang usaha yang telah pernah saya bangun tentang sama adik. Gimana tuh Ustaz? Bisa dilanjutin ini? Nanti Bapak nanya di rubrik muamalat syariah. Bisa sama Ustadz Arifin Badri, bisa sama Ustadz Erwandi, bisa sama Ustadz Musyafa. Ya. Saya bersifat sudah matang aja Pak. Kalau masih proses belum matang gitu, tanya ke beliau-beliaunya Pak. Udah matang, udah jadi duit, nah Pak sama saya Pak. Mohon maaf Bapak ya, minta maaf. Ya ini benar juga udah matang, udah jadi duit juga Ustadz. Yang mau saya tanyakan, hak saya ada nggak di sini? Itu yang saya tanyakan Ustadz. Nah, iya, kalau ini kan udah matang tapi udah meninggal Pak. Oh gitu ya. Ya, nanti Bapak bicara sama mereka, para asatidzah itu, para dokter-dokter ini, karena mereka akan melihat sudut pandang akadnya. Ini akadnya apa, ininya apa gitu Pak ya. Iya, Ustaz. Sekali lagi terima kasih walaupun saya yang terima tidak kasih, mohon maaf. bertanya,
Tapi secara lisan saya udah ngobrol dengan Ustadz yang selama ini saya hanya menyaksikan aja. Sekarang saya udah Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf Pak, keterbatasan saya Pak. Mohon maaf. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya ya Bapak dari Jawa Barat tadi. Tapi kita akan mengoptimalkan, masih ada sisa waktu Ustaz, untuk pertanyaan dari Diana. Diana di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Beliau bertanya, kami 8 bersaudara Ustaz. Wow. 2 kakak laki-laki sudah meninggal jauh sebelum ayah dan ibu meninggal. Mohon maaf Ustaz, ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita kembali Ustaz. Jadi kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada Bapak Taslih dari Bandung. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kami persilahkan Bapak pertanyaannya. Silakan Pak. Ustaz barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Ustaz, ini cukup panjang Ustaz. Jadi itu salah satu cucu yang tentang warisan itu Ustaz. Jadi nenek saya itu punya warisan di satu daerah Ustaz. Nenek saya sudah meninggal itu tahun 70 sekian lah. Nenek. Namun dari nenek itu punya anak 8 orang. Bentar, saya catat Pak. Laki-laki. Nenek wafat 70-an ya. Tahun 70-an lah. Oke, terus punya anak? Punya anak 8 orang. Ustaz. Ya. 4 laki-laki dan 4 perempuan. 4. Kemudian yang satu meninggal sebelum nenek meninggal, Ustaz. Coba diurai. Yang laki apa yang perempuan, Pak? Yang laki yang meninggal. Yang laki kan ada 4 nih. Ya, yang anak keberapa yang wafat, Pak? Yang wafat anak ke 3, Ustaz. Ketika wafat. Keempat, Ustaz. Wafat tahun? Tahun 2 tahun sebelum nenek meninggal. Oh, 2 tahun sebelum nenek, berarti 68. Iya, kira-kira sekitar tahun itulah. Oke, terus? Nah, kemudian nenek sebelum meninggal, dia mewasiatkan kepada anak-anaknya bahwa warisannya itu ditinggalkan itu dia ini harus dibagi rata. Oke. Jadi tanah yang dimiliki oleh nenek saya itu ingin dibagikan kepada anak-anaknya dengan rata gitu. Oke. Nah pertanyaannya bagaimana Ustaz? Apakah itu bisa dilaksanakan atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih Pak Taslih. Ya, di Bandung. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi keinginan seorang ayah, orang tua sebelum wafat agar harta peninggalannya dibagi rata ke semua anaknya. Dibuat wasiat kemudian. Dilahirkan sebuah wasiat bahwa ini harus dibagi rata. Pertanyaannya, apakah wasiat ini boleh dilaksanakan? Jawabannya tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena wasiat ini benturan dengan Al-Quran, Pak. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kita semuanya berkaitan dengan warisan anak-anak kalian bahwa anak laki-laki 1 mendapatkan setara dengan 2 anak perempuan. Ini ketentuan Allah di dalam Al-Quran. Lalu muncul keinginan manusia.
Allah memerintahkan kita, ini perintah Allah, bahwa laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Lalu muncul keinginan manusia, udah nggak usah itu dibagi rata. Terlepas mungkin kita husnudzan, prasangka baik, mungkin karena nggak tahu ya, atau bagaimana. Bagaimana dengan wasiat? Ya ini yang disebut benturan tadi dengan Al-Quran, Pak. Kalau seperti ini mana yang didahulukan? Tentu Anda akan menjawab, ya Al-Quran, Ustaz. Ya, berarti wasiatnya kita singkirkan. Ya. Dan dalam kenyataannya, wasiat seperti ini akhirnya memicu konflik, Pak. Banyak, nggak semua. Tapi banyak mayoritas akan memicu konflik. Bagi rata. Tapi setelah itu dia tahu, wah, harusnya saya dapat sekian dong. Baik konflik bocor halus atau bocor gede, Pak. Yang jelas apapun yang terjadi, ini adalah hukum Allah yang kita wajib untuk mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya, wafikum barakallah. Assalamualaikum atas jawabannya. Dan ya, kami rasa dengan berakhirnya jawaban yang tadi, maka kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz, ya. Selesai. Masya Allah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, di ujung waktu, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah berkah panjangkan umur Ustaz, supaya kita bisa terus belajar bersama Ustaz. Panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan keteguhan iman untuk selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kami juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada para pemirsa Foto TV yang ikut mengikuti program live interaktif Foto TV pada kesempatan kali ini, melalui baik yang telah mengirimkan pertanyaan maupun yang telah menghubungi layanan interaktif kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada para pemirsa Foto TV semua. Dan kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Baik. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih.